Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pernah gak sih kalian merasa hidup ini terlihat baik-baik aja dari luar, tapi kalau di dalam hati kita ini kayak ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan gitu. Nah, seperti ada sesuatu yang kurang tapi nggak tahu apa itu. Nah, di zaman sekarang ini, apalagi buat kita yang hidup di era serba canggih, banyak banget yang sebenarnya lagi mengalami krisis identitas, meskipun nggak semuanya menyadarinya. Nah, media sosial itu yang awalnya dibuat untuk menghubungkan kita malah berubah jadi ajang pamer. Kita berlomba-lomba menunjukkan kehidupan yang sempurna, pakaian keren, liburan mewah, dan senyum bahagia di foto yang seringkali cuma sekedar pencitraan. Tapi ada banyak orang yang di balik layar merasa nggak cukup, terus membandingkan diri mereka dengan diri mereka dengan orang lain, dan akhirnya terjebak dalam tekanan yang melelahkan. Nah, apalagi sekarang ada budaya yang namanya budaya flexing. Nah, kebiasaan pamer kekayaan, yang mana biar dianggap supaya hebat sama orang lain. Nah, itu namanya budaya flexing. Banyak yang sampai rela beli barang mahal cuma buat dipamerin, bukan karena butuh, bukan karena keperluan tersendiri. Atau ada juga yang habis-habisan ngejar popularitas di dunia maya, sampai rela ngorbanin waktu, tenaga, bahkan mental demi dapat likes atau followers. Atau juga hanya mencari perhatian terhadap orang lain melalui media sosial. Tapi sayangnya pas semua itu gak tercapai, gak didapat, yang muncul malah rasa gagal, kecewa, bahkan ada yang sampai depresi cuman gara-gara gitu aja. Nah, di sisi lain banyak juga yang cari pelarian dengan kesenangan sesaat, berpesta, belanja impulsif, dan habisin waktu main game tanpa arah. Tapi semakin dikejar, kebahagiaan yang dicari itu gak pernah datang benar-benar. Nah, malah bikin hati kita makin jauh dari rasa damai. Dari semua yang sebenarnya bukan cuma soal gaya hidup atau tekanan sosial, tapi lebih dalam lagi, ini semua berkaitan dengan tentang kejiwaan kita masing-masing. Dalam Islam itu jiwa disebut dengan nafs. Dan disinilah letak akar masalahnya. Apakah kita terjebak di nafsul ammarah, atau yang artinya jiwa selalu tergoda buat berbuat buruk, atau mungkin kita udah sampai pada tingkatan nafsul lawamah, yang mana nafsul lawamah ini adalah jiwa yang mulai sadar salah tapi masih sering menyesal. Nah, dalam hal ini Buya Hamka, salah satu ulama besar yang karyanya kita kenal, pernah bahas permasalahan ini di Tafsir Al-Azhar. Beliau mengajarkan bahwa memahami dan mengendalikan nafs adalah kunci untuk mencapai nafsul mutmainnah, atau jiwa yang tenang, damai, dan bahagia dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, jadi yuk kita bareng-bareng belajar tentang nafs menurut Buya Hamka, dan gimana konsep ini bisa jadi solusi buat krisis identitas yang banyak banget kita alami di zaman sekarang ini. Oke, langsung kita bahas. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke penjelasan Buya Hamka, kita pahami dulu apa itu nafs secara umum. Dalam bahasa Arab, nafs itu punya banyak arti, seperti jiwa, diri, atau bahkan nafsu. Tapi di dalam Al-Quran, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan esensi diri manusia, yang mencakup ada akal, hati, dan juga keinginan kita. Nah, dalam Al-Quran itu membagi nafs menjadi 3 jenis yang utama, yaitu ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, dan
nafsul mutmainnah. Yang pertama, nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini adalah tingkat paling dasar dari jiwa manusia. Itu disebut dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Jiwa ini selalu condong pada hawa nafsu dan keburukan. Kalau kita biarkan, nafsul ammarah ini bisa membuat kita terjebak dalam kebiasaan buruk seperti iri hati, kemalasan, atau bahkan perilaku destruktif lainnya. Oke, yang kedua itu ada nafsul lawamah. Ini merupakan tingkatan yang kedua, yaitu jiwa yang mulai sadar dan mencela dirinya sendiri saat berbuat salah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri, jiwa yang sadar akan dosa. Nafsul lawamah ini jiwa yang sering mengalami pergulatan batin. Ada rasa penyesalan setelah berbuat dosa dan ada keinginan untuk memperbaiki diri. Tapi perjuangan ini kadang belum stabil, sehingga orang di tahap ini masih bisa tergoda untuk jatuh ke kesalahan yang sama lagi. Nah, itu nafsul lawamah tingkatan yang kedua. Oke, kita lanjut ke tingkatan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Jiwa ini disebut dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Nafsul mutmainnah ini merupakan jiwa yang sudah mencapai ketenangan sejati karena ia sepenuhnya tunduk dan pasrah kepada Allah. Orang dengan nafsul mutmainnah menjalani hidup tanpa beban yang berlebihan. Karena kenapa? Ia yakin sepenuhnya bahwasanya segala hal yang ada di dunia ini merupakan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi kita sudah membahas tentang konsep nafs secara umumnya. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan tentang konsep nafs menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menggambarkan 3 tingkatan nafs ini sebagai perjalanan hidup manusia yang harus dilalui dengan penuh kesadaran. Yang pertama, nafsul ammarah. Nafsul ammarah menurut beliau adalah tahap di mana manusia sepenuhnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dalam kondisi ini, manusia hanya mengejar kesenangan dunia tanpa peduli pada nilai agama atau moral. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah bagi Buya Hamka adalah sebuah alarm spiritual. Jiwa ini mulai sadar akan kesalahan dan berusaha untuk berubah.
Buya Hamka menekankan bahwa fase ini adalah proses yang penting karena tanpa penyesalan manusia tidak akan pernah mencapai perbaikan. Kemudian yang ketiga, nafsul mutmainnah. Seperti yang dijelaskan Buya Hamka adalah jiwa yang paling mulia. Jiwa ini sudah tenang karena seluruh pikirannya dipenuhi dengan rasa syukur dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau, ketenangan ini hanya bisa diraih dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan memperbaiki akhlak kita. Mungkin sekarang kita bertanya-tanya, gimana caranya kita bisa tahu di mana posisi level kita, level nafs kita ada di mana? Entah di nafsul ammarah atau nafsul lawamah atau bisa nafsul mutmainnah. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, jawaban sederhananya adalah kita perlu bercermin ke diri kita sendiri. Dalam arti melihat bagaimana keseharian kita, bagaimana yang kita lalui. Masih seringkah kita merasa puas dengan kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibatnya? Kemungkinan besar kita masih ada di tahap nafsul ammarah. Tapi kalau mulai merasa gak nyaman dengan kebiasaan buruk dan ada keinginan untuk berubah, maka itu patut diakui selamat. Nah, dalam artian itu sudah memasuki fase tingkatan nafsul lawamah. Nah, kemudian lanjut, supaya kita bisa terus bergerak menuju nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan damai, Buya Hamka memberikan 5 cara praktis yang bisa kita lakukan untuk tazkiyatun nafs. Yang pertama ialah carilah teman atau lingkungan yang soleh atau solehah bagi yang perempuan. Karena kenapa? Karena lingkungan itu punya pengaruh besar pada diri kita masing-masing. Yang kedua, biasakan untuk berpikir mendalam. Dalam arti, kita perlu memahami, berpikir mengenai tentang segala hal yang terjadi di dunia ini. Itu semuanya pasti ada hikmahnya. Kalau istilah bahasa kita, setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Setiap tindakan, setiap yang terjadi itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Oke, yang ketiga, kendalikan nafsu dan amarah kita. Ini bisa dilakukan dengan puasa, menjaga pandangan, dan juga menahan emosi. Nah, kalau seandainya nih kita berada di posisi lagi marah-marahnya, kita bisa ambil tindakan berwudu. Kalau marahnya lagi dalam keadaan duduk, maka kita harus mengganti posisi kita jadi berdiri, berpindah tempat lah, supaya menenangkan diri kita. Itu salah satu cara kecil, tindakan kecilnya. Oke, yang keempat, selalu pikirkan matang sebelum bertindak. Nah, ini fakir qabla an ta'zim, ujar Mahfuzat lah. Kita berpikir dulu sebelum kita menggawi. Nah, itu bahasa Banjarnya. Jangan biarkan hawa nafsu mengambil alih keputusan kita. Dan terakhir, ini akui kelemahan diri kita. Dengan mengenali kekurangan, kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima langkah ini adalah panduan agar kita bisa terus menyucikan jiwa dan mendekatkan ketenangan sejati seperti yang Allah gambarkan dalam nafsul mutmainnah. Jadi teman-teman, memahami dan mengendalikan nafs bukan hanya soal teori, tapi perjalanan menuju kedamaian sejati. Dengan mengikuti panduan dari Buya Hamka, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai nafsul mutmainnah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.